Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Selamat datang untuk adik-adik kelas 10 di SMK Negeri 1 Tanara. Dan selamat mengikuti kegiatan masa orientasi Pramuka tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Siti Afrida SPD. Saya adalah pembina ekstrakurikuler Pramuka di SMK Negeri 1 Tanara, sekaligus guru yang mengampu mata pelajaran produktif di SMK Negeri 1 Tanara. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 1 Tanara tahun 2021 yang telah bergabung di keluarga besar kami. Selamat mengikuti kegiatan masa orientasi Pramuka. Jika memang ada materi yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan pada kolom komentar di bawah ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Kak Mabigus Pangkalan SMK Negeri 1 Tanara, yang terhormat Kakak Pembina SMK Negeri 1 Tanara, yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, kakak-kakak peserta masa orientasi Pramuka. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kakak dipercaya untuk mengisi di masa orientasi Pramuka dengan materi sejarah Pramuka. Nah, sebelum ke materi, kakak izin memperkenalkan diri. Nama Eli, tempat tanggal lahir Serang 11 Juni 1988. Alamat Kampung Pontang, Desa Pontang, RT 008, RW 003, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Nomor HP 08 17 007 8636. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, status menikah, alamat email kakak elieboy030@gmail.com. Hobi kakak yaitu hiking, ya, ataupun mendaki gunung, berkemah. Kesehatan, alhamdulillah untuk saat ini kakak dalam keadaan sehat walafiat. Pendidikan terakhir kakak yaitu S1. Satunya matematika. Nah, pendidikan formal kakak yang pertama yaitu bersekolah di SD Negeri Tirtayasa 3, tahun lulus 2002. Alhamdulillah, kakak bisa melanjutkan di sekolah, ya, di SLTP Negeri 1 Tirtayasa. Nah, kalau dulu itu SLTP sekolah lanjutan tingkat pertama, dan sekarang itu adalah SMP sekolah menengah pertama. Kakak sekolah dulunya di SLTP Negeri 1 Tirtayasa, tahun lulus 2015. Alhamdulillah kakak bisa melanjutkan
di SMA Negeri 1 Tirtayasa. Tahun lulus 2008. Alhamdulillah pula kakak bisa melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi S1 di Universitas Subang, Jawa Barat. Nah, selama kakak mengikuti pramuka, kakak mengikuti pelatihan dan seminar. Yang pertama yaitu pelatihan pramuka KMD. KMD itu kursus mahir dasar penegak se-Warda Banten tahun 2019. Nah, dulu kakek itu mengikuti KMD itu kurun waktu 1 minggu. Ya, di sana kakak dibekali ilmu-ilmu pramuka di tingkat penegak. Nah, penegak itu berarti SLTA. Nah, di sana kakak berkumpul se-Banten. Ada Tangerang, Lebak, Pandeglang, Cilegon. Pokoknya se-Banten lah, banyak sekali. Nah, yang kedua kakak mengikuti pelatihan kebencanaan Tagana. Nah, Tagana itu Taruna Siaga Bencana Kabupaten Serang tahun 2016. Waktu itu kakak pelatihan di Bendungan Pemerayan. Nah, pas itu di sana pas kejadian longsor di Kecamatan Mancak. Nah, di sana ya, dari Pemerayan kakak langsung ke Mancak ngebuka DU. DU itu dapur umum. Nah, Tagana itu diperuntukkan di dapur umum ya, masak untuk korban bencana alam. Nah, itu perkenalan singkat kakak. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selanjutnya yaitu kita memasuki materinya sejarah pramuka. Sejarah pramuka di Indonesia. Nah, ini materinya. Nah, ya, sejarah gerakan pramuka. Nah, gerakan pramuka itu sebagai norma hidup anggota gerakan pramuka oleh Eli SPD disampaikan pada masa orientasi pramuka SMK Negeri 1 Tanara Juli 2021. Nah, yang pertama yaitu pengertian pramuka. Pramuka adalah organisasi atau gerakan kepanduan yang menjadi wadah pendidikan kepramukaan di Indonesia. Kalau dalam internasional, pramuka disebut dengan istilah kepanduan atau Boy Scout. Pramuka memiliki sebutan untuk para anggotanya seperti pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Nah, untuk pramuka siaga, ya, itu biasanya kita ada di sekolah dasar. Ya. Nah, untuk penggalang biasanya di SMP dan penegak itu di SLTA. Tapi pramuka itu sebenarnya adanya di usia, ya, di umur. Mungkin kakak-kakak semua sudah tahu usia siaga berapa, penggalang berapa, penegak berapa, dan pandega berapa. Nah, sedangkan untuk kelompok anggota pramuka lainnya disebut pembina pramuka, andalan, pelatih
pamongsaka, staf kuartir, dan majelis bimbingan. Nah, sejarah pramuka Indonesia. Ya, mungkin kakak semua waktu penggalangnya sudah hafal ya mengenai sejarah pramuka. Karena sejarah pramuka itu tidak akan berubah ya. Nah, gerakan pramuka lahir pada tahun 1961. Jadi, kalau akan menyimak latar belakang lahirnya gerakan pramuka, orang perlu mengkaji keadaan, kejadian, dan peristiwa pada sekitar tahun 1960. Dari ungkapan yang telah dipaparkan di depan, nah, kita lihat bahwa jumlah perkumpulan kepanduan di Indonesia waktu itu sangat banyak. Jumlah itu tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan pramuka itu. Nah, ini ya. Nah, siaga itu posisinya di akar, penggalang adanya di batang. Nah, untuk penegak ya itu adanya di daun, ranting, dan batang kecil. Nah, itu ya. Nah, ibarat sebuah pohon, seorang pramuka yang akan tumbuh besar harus memiliki akar. Nah, akar apa? Pas kakak semua waktu posisi adanya di pramuka siaga. Nah, yang kuat, yang mampu menopang agar tetap berdiri tegak dalam segala kondisi. Jadi kakak waktu pramuka siaga itu sebenarnya awal mula kakak tumbuh menjadi seorang pramuka. Ya. Itu. Nah, sumber asupan bakal ilmu yang diterima seorang pramuka semestinya melalui akar ya, melalui waktu kakak masih di pramuka siaga. Nah, yang mampu menyaring mana yang baik dan mana yang tidak baik bagi dirinya, yaitu. Nah, kelahiran gerakan pramuka. Nah, waktu itu satu, pidato presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan yang yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Ya, lanjut. Nah, 2, diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tertanggal 20 Mei 1961 tentang gerakan pramuka yang menetapkan gerakan pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar gerakan pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola gerakan pramuka dalam menjalankan tugasnya. Jadi di organisasi itu ada yang namanya ADART, Anggaran Dasar Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Dan ada pula ART, Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka. Nah, di ADART itu ada ya
kewenangan-kewenangan dan kewajiban-kewajiban di setiap anggota pramuka di pangkalan tersebut, yaitu untuk AD/ART. Nah, tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional. Namun, bagi Gerakan Pramuka memiliki arti khusus dan merupakan tonggak sejarah untuk pendidikan di lingkungan ketiga. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Permulaan Tahun Kerja. Lanjut. Nah, yang ketiga, pernyataan para wakil organisasi di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilaksanakan di Istana Olahraga Senayan per tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Pramuka. Ya, mohon diulangi, sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Nah, yang keempat yaitu pelantikan Mapinas. Mapinas itu kepanjangan dari Majelis Pimpinan Nasional. Kuarnas, Kuartir Nasional. Dan Kuarnari yaitu Ketua Kuartir Nasional Harian di Istana Negara, serta menganugerahkan Panji-Panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, yang kelima, selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka pada tanggal selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka pada tanggal Nah, selain pelantikan pengurus Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961 pada dilangsungkan defile pramuka yang bertujuan untuk memperkenalkan secara resmi Gerakan Pramuka Indonesia kepada khalayak. Nah, sejak itu tanggal 14 Agustus kemudian dikenal dengan sebagai Hari Pramuka. Nah, jadi peristiwa lahirnya Gerakan Pramuka itu ya 14 Agustus 1961. Nah, itu ya diperkenalkan ke seluruh Indonesia ya secara resmi. Nah, makanya setiap tanggal 14 Agustus itu diperingati hari lahirnya Gerakan Pramuka. Biasanya ada perkemahan, perlombaan, dan banyak lagi. Nah, tapi untuk saat ini kita udah beberapa tahun ini tidak bisa mengadakan dan memperingati Gerakan Pramuka. Ya. Nah, Gerakan Pramuka diperkenalkan. Badan pimpinan pusat ini secara simbolis disusun dengan mengambil angka keramat. Nah, angka keramatnya yaitu 17, 8, 4, 5. Nah, yaitu terdiri atas Mapinas. Ya, tadi udah Mapinas beranggotakan 45 orang, di antaranya duduk dalam Kuarnas, ya Kuarnas nasional. Nah, 17 orang dan dalam Kuarnasri 8 orang. Namun dalam realisasinya
seperti tersebut dalam Kepres RI nomor 447 tahun 1961. Tanggal 14 Agustus 1961, jumlah anggota Mappinas menjadi 70 orang. Dengan rincian dari 70 anggota itu, 17 orang diantaranya sebagai anggota Kuarnas dan 8 orang diantaranya anggota Kuarnas ini menjadi anggota Kuarnari. Nah itu ya, gerakan pramuka diperkenalkan. Nah, peristiwa perkenalan pramuka tanggal 14 Agustus 1961 ini kemudian dilakukan sebagai Hari Pramuka yang setiap tahun diperingati oleh seluruh jajaran dan anggota gerakan pramuka. Nah, itu materi yang dapat kakak sampaikan. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu kita harus mengenal tentang ambalan penegak yang ada pada pramuka. Untuk pengertiannya, ambalan pramuka itu dapat didefinisikan sebagai satuan gerak untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan didampingi oleh seorang pembina ambalan. Nah, ambalan pramuka penegak ini mempunyai pengertian sebagai satuan gerak untuk golongan pramuka penegak yang menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan pendamping seorang pembina ambalan. Di mana ambalan ini merupakan bagian dari gugus depan yang menjadi pangkalan dan tempat menghimpun anggota gerakan pramuka penegak, yaitu yang berusia 16 sampai 20 tahun. Sehingga dapat diketahui bahwa gugus depan yang lengkap itu terdiri atas perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan rencana pandega. Nah, untuk definisi dari ambalan itu berasal dari bahasa Jawa yang diambil dari kata ambal atau ambal-ambalan yang didefinisikan berarti berulang-ulang atau terus-menerus. Sehingga dapat diartikan bahwa kegiatan yang dilakukan itu terus-menerus. Jadi, ambalan ini merupakan sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Bisa kita ambil dari arti bahasa Jawa ambal atau ambal-ambalan yang berarti berulang-ulang atau terus-menerus, sehingga definisinya yaitu sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Nah, dalam ambalan itu tentu memiliki beberapa ketentuan yang sama dengan ambalan lainnya, antara lain yaitu yang pertama, anggota ambalan. Menurut ketentuan, anggota penegak itu idealnya terdiri atas 12 sampai 32 pramuka penegak. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, anggota ambalan itu dibagi dalam 3 sampai 4
kelompok yang disebut sangga. Yang ketiga, ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih anggotanya sesuai hasil musyawarah dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. Yang keempat, ambalan penegak putra terpisah dengan ambalan penegak putri. Yang kelima, ambalan ini dipimpin oleh pradana yang dipilih dari musyawarah anggota ambalan, di mana di dalam organisasi anggota ambalan tersebut terdapat Dewan Ambalan Penegak yang disebut Dewan Penegak dan Dewan Kehormatan. Yang keenam, ambalan ini dibimbing oleh seorang pembina penegak dan dibantu oleh 1 atau 2 pembantu pembina penegak. Yang ke-7, untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan ambalan penegak, dapat dibentuk sangga kerja yang anggotanya terdiri dari anggota sangga yang ada, di mana sangga kerja ini bersifat sementara, jadi sampai tugas atau pekerjaannya selesai dilaksanakan. Anggota ambalan, menurut ketentuan terbaru, anggota ambalan penegak itu terdiri atas 12 sampai 32 pramuka penegak. Nah, kelengkapan dari perangkat anggota ambalan ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu ada tamu penegak atau tamu ambalan, di mana tamu penegak ini adalah seorang pramuka penggalang yang karena usianya dipindahkan dari pasukan penggalang ke ambalan penegak, atau pemuda yang berusia 16 hingga 20 tahun dan belum pernah menjadi anggota gerakan pramuka. Tamu penegak ini diberikan kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan adat istiadat yang berlaku di ambalan tersebut maksimal selama jangka waktu 3 bulan. Yang kedua yaitu ada calon penegak, di mana calon penegak ini adalah tamu ambalan yang menyatakan dirinya menjadi anggota ambalan tersebut. Nah, calon penegak ini diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan dan acara dalam ambalan tersebut dengan beberapa hak. Jadi calon penegak ini diberikan waktu maksimal selama 6 bulan untuk menyelesaikan SKU penegak bantara. Terus yang selanjutnya ada penegak bantara. Penegak bantara ini adalah calon penegak yang telah menyelesaikan SKU penegak bantara dan telah dilantik menjadi penegak bantara. Jadi penegak bantara ini memiliki hak penuh dalam ambalannya. Selanjutnya ada yaitu penegak laksana, di mana penegak laksana ini adalah penegak bantara yang telah menyelesaikan SKU penegak laksana dan telah dilantik menjadi laksana. Jadi penegak laksana ini memiliki hak dan kewajiban sebagaimana penegak bantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.
Perkenalkan, nama saya Ahmad Sobilin, saya anggota Saka Bayangkara Polsek Bontang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Unafisa, saya anggota Saka Wirakartika Koramil 0224 Bontang Angkatan 03. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, saya Hudaroh, anggota dari Saka Bakti Husada. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Saka Bayangkara. Saka Bayangkara adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat dan mengembangkan bakat, khususnya bagi pramuka penegak dan pandega di bidang kebayangkaraan, agar mereka menjadi anggota masyarakat yang baik, peduli, dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Saka Bayangkara memiliki 4 krida, yaitu 1. Krida ketertiban masyarakat atau Timas, 2. Krida lalu lintas atau Lantas, 3. Krida tindakan pertama tempat kejadian perkara atau TPTKP, 4. Krida pencegahan penanggulangan bencana atau P2B. Jadi, Saka Wirakartika adalah salah satu satuan karya pramuka yang merupakan wadah pendidikan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup bagi anggota pramuka agar mereka dapat membantu, membina, dan mengembangkan kegiatan. Tujuan didirikannya Saka Wirakartika adalah untuk meningkatkan kesadaran bela negara melalui pengetahuan dan keterampilan di bidang matra darat. Jadi di Saka Wirakartika terdapat 5 krida. 1. Krida survival, 2. Krida pioneering, 3. Krida mountaineering, 4. Krida navigasi darat, 5. Krida penanggulangan bencana alam. Saka Bakti Husada adalah wadah pengembangan pengetahuan, pembinaan keterampilan, pengembangan pengalaman, dan pemberian kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Saka Bakti Husada diresmikan pada tanggal 17 Juli 1985 dengan dilantiknya pemimpin Saka Bakti Husada tingkat nasional oleh Kuartir Nasional, gerakan pramuka yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan RI pada tanggal 17 November 1985 sebagai Kesehatan Nasional di Magelang. Satuan kecil yang ada di Saka Bakti Husada disebut juga Krida. Krida yang ada di Saka Bakti Husada ada 6, yaitu 1. Krida Bina Lingkungan Sehat, 2. Krida Bina Keluarga Sehat, 3. Krida Penanggulangan Penyakit, 4. Krida Bina Gizi, 5. Krida Bina Obat, 6. Krida Pelaku Hidup Bersih dan Sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih untuk siswa-siswi kelas 10 yang telah mengikuti masa orientasi pramuka di SMK Negeri 1 Tanara. Bagi kalian yang ingin bergabung bersama kami di Eskul Pramuka SMK Negeri 1 Tanara, silakan ketik link di bawah ini. Eskul Pramuka dilaksanakan setiap hari Jumat mulai pukul 14.30 sampai dengan 17.00. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Serong kanan, gerak. Langkah tegak maju, jalan.